BTW si Laila kemana kok belum datang? Ya mana gua tahu. Serem banget sih lo. Kamu tahu nggak sih? Laila katanya dia kan? Iya kan aku juga dengar kan. Sebentar ya aku mau balikin dulu. Diambil sebelah ini deh. Hey guys. Biasalah habis meeting balik sama doi. Iya yang Mary, congrats ya. Ya makasih ya. Iya. Diminum udah gue traktir juga. Makasih lo ya. Iya. Segernya. Masa sih gue jadi pengen nyoba deh. Bukan gue lagi perlu nanti. Ntar lo keluaran. Duh, tenggorokan gue sakit banget ya. Serius lo, mungkin lo lagi flu terus minum es kali. Biasa gue minum es biasa aja tau, ini kayak rasanya beda banget gitu. Ya deh, biarin aja lah, mungkin lo yang terlalu lebay. Ya kali ya. Laila, lo kenapa? Kenapa? Lai, bangun Lai. Laila. Ini lo jangan diem aja. Laila, di ambulan atau apa kek? Ya, Kak, tolong ya. teman saya dong, Kak. Tolong. Halo ambulan, ada teman saya yang pingsan di kafe. Tolong segera sini ya. Tolong teman saya, Kak. Ada apa, Mbak? Ini Mbak teman saya tiba-tiba pingsan. Saya bantu angkat ke mobil ya. Mobilnya udah depan. Guys, maaf ya, gue nggak bisa ikut ke rumah sakit. Gue ada meeting sama bos. Barusan gue di chat. Ini diangkat aja dulu. Ya. Dok, bagaimana keadaan teman saya? Maaf, kami telah melakukan tugas semaksimal mungkin, tapi aku bekerja lain. Si korban telah dipanggil ke Badan Maha Kuasa. Kalau boleh tahu apa ya dok penyebab si Laila meninggal secara tiba-tiba? Menurut hasil tes, di lambung si korban terdapat cyanida dengan dosis kecil. Seperti kita ketahui kalau zat cyanida adalah zat asing bagi tubuh yang walaupun dikonsumsi dengan dosis kecil akan menimbulkan kematian seperti pada korban. Siapa yang tega ngelakuin ini pada Laila? Silakan melihat. Laila. Jadi gini, tadi kan kita tuh habis dari kafe gitu. Terus kita tuh pesen minum, tapi tuh si Irli yang pesan. Nah, nggak lama setelah Laila minum kopinya itu, dia tuh kayak ngerasa tenggorokannya sakit gitu loh. Ya gue pikir kan karena dia lagi flu gitu ya, terus minum es gitu. Tapi nggak lama kita ngobrol lagi, dia udah pingsan terus berbusa. Tadi gue juga mau nyoba minumannya karena dia bilang minumannya segar. Abis itu, tapi dia bilang dia lagi flu, jadi gue nggak boleh nyoba minumannya. Sekarang Irli di mana? Tadi sih dia bilang ada meeting dadakan sama bosnya. Tapi daripada ngomongin Irli, mending lo lapor polisi aja deh buat ngurus kasus ini. Iya kali ya. Halo, Pak.
Selamat siang Mbak. Bolehkah saya tahu Mbak, siapa yang buatkan kopi buat orang yang pingsan tadi? Saya Pak, Boleh saya tahu apa yang mereka pesan Mbak? Americano, caramel macchiato, green tea, kita krim Pak. Apakah selama Mbak melayani menemukan kejanggalan? Ada Pak, tadi ada satu orang di sini lalu dia memesankan 3 minuman untuk temannya. Terus dia meminta agar pesanannya dia yang ambil. Biasanya saya sendiri yang mengantarkan pesanan ke meja pembeli. Apakah ada lagi Mbak? Ada sih tadi dia pergi ke arah toilet. Bisa kita lihat CCTV-nya Mbak? Silakan Pak. Silakan duduk Pak. Mbak, apakah ada CCTV yang mengarah ke meja mereka? Ada Pak di sini. Kalau yang mengarah ke toilet apakah ada Mbak? Tidak ada karena dikhawatirkan akan mengganggu privasi para pembeli Pak. Mungkin tersangka pergi ke toilet untuk menghindari perekaman CCTV Mas. Bisa jadi Pak, hal ini sangat kuat karena si barista bilang si tersangka sempat melihat langit-langit kafe. Bisa jadi dia mencari titik di mana bisa menaruh cyanida tanpa terekam oleh CCTV Pak. Baik Mbak, Mas, terima kasih penyelidikan hari ini. Kita pamit. Si Irli harus diselidiki sebagai tersangka Pak. Baik Mas, kami akan menyelidikinya. Permisi, apakah ada orang di sini? Ya, ada Pak. Maaf Mbak, kami minta keterangan terkait kasus cyanida di kafe pada siang hari ini Mbak. Maaf Pak, tapi saya tidak tahu apa-apa. Saya akan berangkat bekerja atau saya akan terlambat Pak. Maaf Mbak, tapi Anda dicurigai Mbak sebagai tersangka Mbak. Tapi saya memang tidak tahu apa-apa Pak. Untuk penjelasannya bisa dijelaskan di kantor polisi Mbak. Mohon kooperatifnya. Apa yang Anda ketahui tentang kasus cyanida ini? Tapi Pak, saya tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Mengapa Anda mengambil pesanan Anda sendiri? Dan Anda berjalan ke arah toilet. Apa yang Anda lakukan di sana? Saudara Irli, apakah Anda tidak ingin menjawab pertanyaan dari saya? Kalau begini terus kasusnya tidak akan selesai Mbak. Baiklah, jika Anda bersetuju untuk diam, Anda berhak untuk ke ruang persidangan nanti didampingi pengacara Anda. Mohon perhatian. Sidang perkara pidana tingkat Kabupaten Pringsewu atas nama terdakwa Sabrina Irli alias S segera dimulai. Saya akan membacakan peraturannya. Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan persidangan, semua yang hadir diharap berdiri. Kedua, pengunjung sidang dalam persidangan harus sopan dan tertib. Ketiga, pengunjung sidang dalam persidangan dilarang makan, minum, dan merokok serta membawa benda tajam. Keempat, pengunjung sidang diharap tidak mengganggu dan membuat keributan selama persidangan berlangsung. Sekian peraturan persidangan yang telah saya bacakan. Perhatian, hakim akan memasuki persidangan. Hadirin silakan duduk kembali. Baik, persidangan akan dimulai. Jaksa penuntut umum siap? Siap. Penasehat hukum siap? Siap. Sidang perkara pidana tingkat Pengadilan Negeri Lampung hari Sabtu tanggal 20 November 2021 yang memeriksa dan mengadili pidana nomor register 55-PS5B-2021 Lampung atas nama terdakwa Sabrina Irli Al-Mufid dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Saudara penuntut umum, apakah saudara siap menghadirkan terdakwa? Siap Yang Mulia. Petugas, tolong bawa tersangka masuk. Saudara terdakwa, benar dengan identitasnya yaitu bernama Sabrina Irli Al-Mufid? Benar Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Pringsewu, tanggal 13 Oktober 1995, umur 26 tahun, jenis kelamin wanita, warga negara Indonesia, agama Islam, alamat Gang Tani, RT 1 RW 1, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Selatan, Kota Gadingrejo. Pendidikan terakhir S1, pekerjaan, businesswoman, saudara terdakwa. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat yang sesehat-sehatnya? Ya Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa bersedia mengikuti persidangan ini? Bersedia Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa didampingi penasihat hukum? Ya Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apa benar terdakwa adalah klien Anda? Iya, benar Yang Mulia. Tolong perlihatkan surat tugasnya dan silakan dibacakan. Surat dakwaan nomor register sekarang 55-P1B-2021 Lampung dengan memperhatikan sidang dalam perkara pidana atas nama terdakwa Sabrina Irli, tempat tanggal lahir Pringsewu, tanggal 13 Oktober 1995, umur 26 tahun, jenis kelamin wanita, warga negara Indonesia, agama Islam, alamat Gang Tani, RT 1 RW 1, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Selatan, Kota Gadingrejo. Pendidikan terakhir S1, pekerjaan bisniswa, mendakwa pembunuhan bahwa terdakwa Sabrina Irli tanggal 10 November 2021 bahwa saudara terdakwa Sabrina Irli pada hari Minggu tanggal November 2021 pukul 2 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tanggal 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Cafe Elit Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum pengadilan negeri. Dikatakan bahwa saudari terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban yang berinisial L. Kronologis pembunuhannya, menurut tim penyidikan, dikatakan bahwa pelaku tersebut telah memasukkan racun cyanida ke dalam minuman korban dan korban pingsan dan mulutnya berbusa hingga akhirnya tewas saat akan dilarikan ke rumah sakit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke saudari Ananda. Berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan tim medis pada hari kejadian, ditemukan racun cyanida dalam jumlah sedikit. Namun sedikit atau banyaknya jumlah racun cyanida yang diserap oleh tubuh akan berdampak buruk bagi kesehatan. Racun cyanida tersebut berasal dari kopi yang diminum dan diduga dimasukkan oleh terdakwa. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Wildan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh saudara Novita dan saudara Ananda, terdakwa didakwa dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Apakah terdakwa mendengar dengan jelas dakwaan tersebut? Ya Yang Mulia. Penasehat hukum, apakah ada yang Anda ingin sampaikan? Saya ingin tahu bukti apa saja yang dimiliki oleh kejaksaan terhadap klien kami yang kuat membuktikan bahwa benar klien saya lah pembunuhnya. Kami memiliki bukti yang kuat dari rekaman CCTV dan kesaksian para saksi. Apakah Anda tidak keberatan jika ditunjukkan di hadapan kami? Ya, tidak keberatan. Silakan saja. Di CCTV itu tidak terlihat bahwa terdakwa melakukan tindak kriminal dengan memasukkan racun cyanida ke kopi korban. Baik, sekarang kita dengarkan kesaksian saksi. Barista. Izin memperkenalkan diri Yang Mulia, nama saya Hayala Elisaci.
Saya di sini ditunjuk untuk menjadi saksi dari persidangan ini. Saya berprofesi sebagai barista di kafe tempat terdakwa dan korban. Baik, jadi apa yang Anda ketahui tentang kasus ini? Saya yang melayani tersangka saat membeli kopi. Saat itu tersangka datang Interupsi yang bersama mulia. 3 temannya. Tapi saat memesan minuman, Interupsi yang baru mulia. terdakwa yang hadir. Setelah memesan, tersangka meminta saya untuk memanggil namanya. Hal ini cukup aneh karena biasanya saya yang mengantar Interupsi yang mulia. pesanan ke meja pembeli. Namun, hal itu belum bisa saya terima karena diambil sendiri atau tidaknya pesanan kan terserah pembeli. Namun yang mulia, kemudian saya melihat terdakwa membawa pesanan tersebut ke arah toilet. Hal ini cukup aneh Interupsi yang mulia. karena tidak ada CCTV. Bisa jadi tersangka memasukkan racun cyanida tersebut ke toilet. Hadirin harap tenang, harap tenang. Apakah masih ada keberatan saudari penasihat hukum? Ya, saya masih keberatan. Kalau begitu kita hadirkan saksi berikutnya, yaitu salah satu teman tersangka dan korban. Izin memperkenalkan diri yang mulia. Nama saya Renata Anggianggraini. Saya ditunjuk sebagai saksi di sidang ini dan posisi saya sebagai teman korban dan terdakwa. Tolong ajukan fakta tentang kasus ini yang Anda ketahui. Saya datang ke kafe setelah pesanan minuman kami telah datang. Hal ini cukup ganjal karena biasanya kami memesan minuman setelah kami semua berkumpul di tempat. Mungkin karena tersangka menunggu terlalu lama dan sudah cukup haus, maka dari itu dia pesan terlebih dahulu. Terdakwa, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Ya, yang mulia. Apa yang dikatakan oleh penasihat hukum adalah benar adanya. Saya melakukan itu tanpa ada bukti kejahatan. Dan saya melakukan itu karena ya memang saat itu panas dan saya memesankan minum untuk ketiga teman saya karena saya ingin cepat agar nanti bisa mengobrol. Apakah pernyataan Anda barusan bisa dipertanggungjawabkan? Jika tidak, maka hukuman yang akan diberikan kepada Anda akan lebih berat daripada ini. Baik, apalagi yang bisa Anda ketahui tentang kasus ini? Saya juga melihat gelagat aneh dari terdakwa mulai dari sebelum korban datang sampai sesaat setelah korban meminum minuman. Terdakwa ini cenderung diam saja saat mengetahui si korban ini pingsan dan mulutnya mengeluarkan busa. Baik, apakah penasihat hukum dan terdakwa masih keberatan atau ada hal yang ingin disampaikan? Cukup. Apakah Anda mengakui perbuatan Anda terdakwa? Ya, yang mulia. Namun, apa alasan atau motif yang Anda lakukan dalam hal tersebut? Saya melakukan itu karena saya iri dengan korban. Korban memiliki keluarga yang sangat harmonis, dia cantik, dia pintar, dia memiliki tunangan yang dulu pernah saya sukai dan akan segera menikah dengannya. Baik, kalau begitu saya minta waktu untuk berdiskusi dengan hakim anggota lainnya tentang kasus ini sebelum saya putuskan kasus ini. Oke, bisa dikatakan kasus ini sebagai pembunuhan berencana. Menurut pasal 340 KUHP yang sudah dikatakan tadi, tersangka didakwa dengan tuntutan 20 tahun penjara dan kasus ditutup dan selesai.